Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Itu wajib enggak. Berdoa mulai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah, biarpun kita dipertemukan dalam pembelajaran daring, semoga selalu diberikan semangat ya, motivasi, dan juga selalu diberikan kesehatan. Semoga hari ini pembelajarannya bisa terkondisikan, lancar, dan dapat bermanfaat ya. Nah, pada pembelajaran pagi ini kita nanti akan belajar mengenai penyajian data kelas 7 semester 2. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian mengeklik link presensi yang sudah ada di Google Classroom. Yang sudah Pak Pandi bagikan di Google Classroom, itu bisa diisi terlebih dahulu. Apa itu pentingnya pembelajaran pada pagi hari ini mengenai penyajian data? Bisa dilihat grafik fluktuasi nilai dolar. Jadi nanti ada kaitannya karena itu tiap hari semakin ke depan itu semakin naik nilainya. Nah, ini bisa dilihat ada grafik. Ini namanya diagram garis dari bulan Juli 2014 sampai Maret 2015. Nah, ini mengalami kenaikan ya dari 11.500 sampai 13.075. Nah, nanti kegunaannya kita bisa membaca data, kemudian membacanya. Sebenarnya tidak hanya fluktuasi nilai dolar, tapi nanti juga banyak. Nanti bisa misalnya pertumbuhan perekonomian Indonesia, dasar. Yang pertama nanti menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya. Tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran. Kemudian yang kedua nanti menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nanti ada 3. Indikator pencapaian kompetensinya, pertama mengenal jenis penyajian data, yang kedua menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama mengenal jenis penyajian data, nanti ada diagram garis, batang, dan lingkaran, dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Fandi akan membagikan pretest terlebih dahulu yang sudah Pak Fandi share di Google Classroom. Ini soal pretestnya nanti ada 5. Nanti kalian menjawabnya di Google Classroom. Di Google Form nanti nomor 1 jawabannya A, B, C, atau D. Yang nomor 2 apa, nomor 3 apa, dan nomor 4. Nah, kemudian permasalahan. Nah, nanti permasalahan ini juga sudah Pak Pandi share di Google Classroom. Nanti diketahui data pekerjaan orang tua siswa dalam bentuk tabel. Nanti pekerjaannya ada pegawai negeri sipil, pegawai swasta, TNI, BUMN, petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Nah, nanti kalian disuruh menyajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, ini nanti permasalahan yang akan kita selesaikan pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya, kita masuk ke penyajian data dalam bentuk diagram terlebih dahulu. Nah, kalian bisa buka di buku siswa di halaman 309 sampai 322 ya. Ya, untuk diagram batang, nanti penyajiannya yang pertama menggunakan persegi panjang sebagai alat untuk menyajikan datanya.
Kemudian untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Kemudian digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori. Dapat juga data tahunan. Pak Fandi contohkan, data tentang nilai ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Cakrawala. Sebagai berikut. Sumbu X-nya itu kita tulis kategori nilainya ya. Kemudian yang di kiri sumbu tegaknya itu banyaknya siswa. Jadi nilai datanya nanti ada berapa. Nah, diperhatikan dari nilai 70, karena tadi nilai 70 ada 3 anak, berarti dilihat nilai 70 itu sampai di 3. Jadi bawah kita lihat 70, kemudian naik ke atas sampai di angka 3 banyaknya siswa. Ada yang tanyakan sampai sini diagram batang? Sudah cukup jelas ya? Sudah, Pak, sudah. Udah, Pak. Ya. Ampun, Nah, Pak. sekarang permasalahan yang pertama. Nah, permasalahan yang pertama, ini ada jenis pekerjaan, ada 8, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, TNI, sampai lain-lain. Nah, kalian sajikan data dalam bentuk diagram batang. Sudah Pak Fandi bentuk kelompok, ada 3 kelompok, sudah Pak Fandi bentuk kelompok di Google Classroom ya. Kalian kerjakan permasalahan pertama ini, didiskusikan bersama, kemudian nanti jika ada salah satu kelompok yang sudah menyelesaikan, nanti bisa presentasi ya. Pak Fandi kasih waktu diskusi 15 menit ya, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Dagang 2 orang dan lain-lainnya ada 4 orang. Sudah cukup, Pak. Ya, bagus, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih Mas Evan. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Mas Evan. Terima kasih, Paul. Dan untuk yang kedua, yaitu diagram garis, itu penyajian datanya menggunakan garis. Baik itu garis lurus, kurva, ataupun garis putus-putus. Nah, jadi digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, jumlah siswa tiap tahun. Titik-titik ini kemudian kita hubungkan. Kita hubungkan dari Januari ke Februari, Februari ke Maret, kemudian Maret ke April, April ke Mei, sampailah di bulan Desember. Nah, kita hubungkan menjadi satu titik-titik ini. Nah, ini namanya diagram garis. Seperti itu. Sudah paham dengan penjelasan Pak Fandi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah, Ya, Pak. mudah ya. Mudah ya. Kemudian Sudah. permasalahan. Nah, sekarang permasalahan yang kedua. Nah, permasalahan yang kedua sajikan dalam bentuk diagram garis. Pedagang sebanyak 2 orang, lain-lain sebanyak 4 orang. Maka dari kebanyakannya titik diberikan garis untuk menyatukan titik-titik yang lain. Ya, terima kasih kelompoknya Mbak Sylvia Cindy. Ya, beri tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Cindy. Terima kasih. Ya, tadi dijelaskan di kelompok 2 jawaban Mbak Cindy tadi. Jawabannya bagaimana? Ada yang sama atau ada yang berbeda? Sama, Pak, sama, Pak. Sama semua? Sama, Pak. Oh, sama. Ya. Ya, tadi jawaban kelompoknya Mbak Cindy sudah benar tadi. Sudah benar bahwa dari titik-titik itu dihubungkan kemudian menjadi diagram garis, ya. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu mengenai diagram lingkaran. Nah, menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran, kemudian bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor. Jadi di sini sebelum membuat diagram lingkaran, kalian harus membuat persentasenya atau membuat besar sudutnya. Baru bisa dibuat diagram lingkarannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh.
Hasil pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa. Nah, ukuran sepatu dilihat, ukuran 33, frekuensi itu maksudnya banyaknya ya. Ada 2. Diagram lingkarannya, ukuran 33, 8,33, ini warna sini ya. Berarti di merah, ini merah ya. Kemudian ukuran 34, sini, berarti ini merah muda, ukuran 35, 12,50%. Ukuran 36 ini yang ungu tua, kemudian yang 20 ukuran 37 itu 25%, dan ukuran 38 ada 16,67%. Seperti itu. Baik, yang ukuran 39, 45 derajat. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai menggambar diagram atau menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dari yang bentuk persen dan bentuk derajat. Apakah sudah paham anak-anakku semua? Sudah. Sudah ya? Oh, bagus. Nah, sekarang permasalahan yang ketiga. Ya, permasalahan yang ketiga. Nah, ini kalian disuruh menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Layan 4%, pedagang 4%, lain-lain 8%. Iya. Ya, terima kasih Mbak Bida, presentasinya sangat bagus sekali. Ya, kita beri aplaus kepada kelompoknya Mbak Bida. Oke. Terima kasih. Tadi di awal sampai ini tadi kita sudah belajar dari diagram batang sampai diagram garis. Kita coba menyimpulkan bersama-sama. Ayo. Siapa yang mau mencoba? Mbak Anissa, silakan Mbak. Coba. Kesimpulan adalah 1. Diagram batang untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu, atau dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut. Terima kasih Mbak Anissa. Ya, bagus sekali. Dari yang dapat Pak Fandi beri penguatan kembali apa yang dapat pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, diagram batang itu untuk menggambarkan perkembangan nilai satu objek dalam kurun waktu tertentu. Nah, sumbu datar tadi menyatakan kategori, kemudian sumbu tegak menyatakan nilai ya. Hampir sama dengan diagram garis. Kalau diagram garis tadi juga sama, bedanya hanya tadi ada titik-titik, kemudian dihubungkan ke dalam bentuk garis. Kemudian diagram lingkaran, ini berbeda karena harus mencari bentuk persen atau bentuk sudutnya dulu, besar sudutnya, baru kemudian bisa dibuat diagram lingkaran. Ini itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Nah, kemudian untuk refleksi, untuk pembelajaran hari ini, nah Pak Fandi ingin tanya sekarang, yang kalian rasakan pembelajaran hari ini bagaimana coba? Menyenangkankah, membosankankah, atau seperti apa? Sangat menyenangkan, Pak. Sangat menyenangkan, Pak. Ya, kenapa kok senang kalian pembelajaran hari ini? Karena dapat ilmu baru, Pak. Dapat ilmu Ya, baru. terima kasih. Kemudian untuk evaluasi, nah untuk evaluasi pada pembelajaran hari ini, kalian mengerjakan post test ya. Post test yang ada di Google Classroom, sama ada 5 soal. Kalian menjawab nomor 1 sampai 5 A, B, C, D, dijawab di Google Form. Ya, sudah Pak Fandi kasih linknya. Untuk pertemuan besok, jadi materi kita sudah selesai, berarti untuk besok kita, Pak Fandi akan mengadakan ulangan ya, ulangan di bab terakhir ini, ulangan di materi A, dipersiapkan, belajar yang sungguh-sungguh. Pak Fandi cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Pak Fandi cukupkan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu berdoa. Kita dapat pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.